Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan kembali belajar dari kitab Amsal, dan kita akan belajar dari Amsal pasal yang pertama, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9, yang berbunyi demikian. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Seperti yang pernah kita katakan sebelumnya bahwa Raja Salomo adalah seorang raja yang sangat berhikmat. Dan walaupun dia adalah seorang raja yang berhikmat, dia juga adalah seorang raja yang memberikan teladan yang baik kepada kita dalam hal mendengarkan nasihat daripada orang tua. Dalam satu Raja-Raja, pasal yang kedua ayat yang ke-19 dikatakan, Batsheba masuk menghadap Raja Salomo untuk membicarakan hal itu untuk Adonia. Lalu bangkitlah raja mendapatkannya serta tunduk menyembah kepadanya. Kemudian duduklah ia di atas takhtanya dan ia menyuruh meletakkan kursi untuk bunda raja. Lalu perempuan itu duduk di sebelah kanannya. Di sini mengimplikasikan kepada kita bahwa Raja Salomo adalah seorang raja yang sangat menghormati orang tuanya, bahkan bersedia mendengarkan nasihat daripada orang tuanya. Dan Raja Salomo dalam ayat yang ke-8 mengingatkan kita, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Ayat ini memberitahukan kepada kita dan mengimplikasikan bahwa keluarga merupakan sekolah yang pertama, tempat di mana Tuhan ingin mengajar anak-anak cara hidup yang benar di dalam dunia ini. Banyak hal dalam kehidupan merupakan refleksi yang alami. Seperti kalau kita jatuh, kita akan bangun kembali. Kalau anak lapar, mereka akan menangis. Kalau kita melihat terik matahari, kelopak mata kita akan tertutup dengan secara refleksi. Tetapi manusia juga harus mempelajari hal-hal yang penting di dalam kehidupannya, serta melatih diri dengan keterampilan-keterampilan yang paling dasar, seperti berjalan, berbicara, makan, dan kita juga belajar perilaku moral seperti sopan santun dan rasa bersyukur. Bahkan pemupukan iman kita dan rasa hormat kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan keluarga merupakan sekolah yang telah dirancang oleh Tuhan untuk proyek yang luar biasa ini. Dan Tuhan telah menyerahkan tanggung jawab pendidikan ini kepada ayah dan ibu. Ada sebuah lagu yang berjudul Jembatan. Lagu itu berbunyi demikian. Ayah dan ibu mengasuh saya sejak saya masih kecil. Menanamkan bibit kasih, melindungi dan merawat aku. Ayah dan ibu menyalurkan kasih Bapa Surgawi, rela mempersembahkan diri sebagai jembatan. Dalam bahaya apapun juga, aku berani melewatinya. Sungguh terpujilah kebajikan orang tua yang bagaikan lautan yang tidak ada tepinya. Kiranya orang tua diberi kesehatan yang baik. Nah, dari ayah dan ibu yang beribadah, anak-anak tidak hanya belajar bagaimana cara memegang sendok, berjalan dengan kedua kakinya, mengikat tali sepatu, membaca, memotong rumput, memakai make up atau mengendalikan mobil dan sebagainya. Tetapi mereka akan belajar mengenal Allah, dibimbing oleh firman Allah, dan hidup untuk kemuliaan Tuhan. Tujuan dari ayah dan ibu dalam mendidik anak adalah supaya anak-anak hidup takut dan menghormati Tuhan. Tuhan menghendaki anak-anak mendengarkan orang tua. Dikatakan di sini, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu.
Sungguh mulia peranan ayah dan ibu yang dipercayakan Allah dalam keluarga. Dan sungguh bahagia anak-anak yang mau menuruti ajaran firman Tuhan, yaitu mendengarkan didikan ayah dan tidak menyia-nyiakan ajaran ibunya. Seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-9, sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Nah, di sini sangat jelas bahwa ajaran ayah dan ibu yang beribadah kepada Tuhan merupakan suatu kabar baik bagi anak-anaknya. Dan anak-anak yang mendengarkan didikan ayah dan yang tidak menyia-nyiakan ajaran ibunya merupakan mahkota rahmat, sukacita, dan kemuliaan baginya. Itu bagaikan hadiah dan pahala yang tergantung di lehernya. Dengan kata lain, itu merupakan suatu kemenangan, suatu perayaan, dan suatu sukacita di dalam hidupnya. Memang kita sadari bahwa mendidik anak bukanlah hal yang mudah, dan sifat serta respon anak terhadap didikan orang tua sangat beraneka ragam. Itulah sebabnya saya sangat terbeban untuk men-sharingkan cara-cara mendidik anak. Bagi anak yang tidak mau mendengar, bagi anak yang suka memberontak, bagi anak yang semakin diingatkan semakin sengaja, bagi anak yang emosinya tidak stabil. Saya ingin sekali men-sharingkan bagaimana caranya kita dapat menolong anak-anak yang demikian. Jika Anda ingin mengetahui lebih banyak tentang sharing yang berhubungan dengan pendidikan anak, Anda dapat melihat YouTube Kiat Mendidik Anak yang saya postkan di dalam YouTube saya. Kiranya Tuhan memberkati keluarga Anda, memberikan hikmat kepada orang tua, membimbing anak kepada Tuhan, dan kiranya anak-anakmu mau mendengarkan didikanmu, dan didikan yang Anda sampaikan kepada anak-anakmu akan menjadi karangan bunga yang indah bagi kepala mereka dan suatu kalung yang indah bagi leher mereka. Amin.